Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kucok Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai update-update Bitcoin. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tonton aja videonya sampai habis biar nggak salah paham gimana sih update Bitcoin untuk minggu ini gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan mungkin secara rinci, kita menjelaskan menggunakan time frame 1 jam ataupun kita yang lebih besar itu menggunakan 1 week. Nah, jadi di sini nanti kalian sebelum nonton videonya, kalau kalian mau bergabung ke grup ya, grup Telegram ada 2. Di sana ada grup diskusi dan juga ada grup VIP gratis gitu ya. Nah, jadi di sana kita akan kasih sinyal-sinyal untuk teman-teman kalau mau beli koin apa. Nah, jadi itu teman-teman yang mau beli koin apa, silahkan nanti teman-teman bisa gabung ke grup Telegram. Nah, jadi ada 2 grup ya, teman-teman bisa cek sendiri. Ini grup yang pertama yaitu sinyal VIP gratis dan 2 yang Kucok Kripto gitu. Nah, terus di sini aku ingatkan sebelum kalian bermain di kripto itu bahwasanya ini tuh kita tuh kripto bukan binary option ya, bukan seperti binomo dan lain-lain. Sorry kita sebut merek. Karena memang untuk mengantisipasi ya biar orang tidak salah paham terhadap what is crypto gitu ya. Terus di sini juga kita kasih himbauan larangan untuk titip dana gitu ya, karena titip dana itu sama dengan penipuan. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya memang pengalaman dari diriku sendiri juga udah pernah. Jadi pokoknya teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama-tama di sini kita cek dulu untuk harga Bitcoin sendiri. Harga Bitcoin sendiri di sini 39718 ataupun 39.700 ya, sekitar itu teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa gambaranku. Ini kemarin kita buat sinyal dan ternyata udah kena take profit lalu turun ya. Nah, ini yang garis merah ini invalid nih sebenarnya. Tapi untuk kalau berguna di sekarang kayaknya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat sendiri sekarang ini kalau dilihat itu bentuknya pattern, salah satu pattern bearish ya. Nah, jadi kita akan bahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita cek dulu untuk ke bagian fear and greed. Dari kalau fear and greed-nya di sini kita cek mungkin dia bakalan down karena dari 26 ya, awalnya 40, 28, 26 dan makin turun ya, sekarang 24. Ya, ini nggak tahu sih kalau misalnya udah tayang video ini bakalan down apa enggak. Tapi yang jelas kalau dilihat dari grafik ataupun indeks, nah jadi di sini dari indeksnya fear and greed ini ya menunjukkan bahwasanya memang sekarang stabil, tapi stabilnya di bawah bukan di atas gitu ya. Untuk crypto bubbles-nya sendiri di sini kita lihat market cap weekly-nya ataupun yang mingguannya. Itu kalau di mingguannya dia turun 1,7, yang naik sekarang Luna ya teman-teman ya. Koin Luna lagi naik dan juga di sini mungkin XMR nih ya. Ini yang kita geser. Nah, so di sini kita lihat untuk ALT di sini GMT yang megang ya sekarang ya. Oh, koin AP masih megang nih sekarang nih. AP lu gitu. Koin AP lu, maju sini lu. Oke, CRV di sini juga mungkin peringkat keberapa gitu ya CRV. So, di sini kalau untuk harga IDR-nya sendiri Bitcoin sekarang ada di 574 juta, teman-teman. Wow, 574 juta 600. Ya, kemarin nyentuh sekitar 600 juta, tapi sekarang ya gitu deh, turun gitu ya. Sekarang kita lihat dari bagian Twitter karena kita mau lihat untuk berita gitu ya. Twitter ini penting, teman-teman. Twitter ini untuk membaca berita-berita update terbaru mengenai apa yang terjadi di dunia kripto gitu ya. Kalau enggak, kalian juga bisa baca dari salah satu tempat berita yang ternama di Asia mungkin, yaitu CNBC. Kalian bisa baca dari sana juga. Nah, jadi di sini ada berita semua studi dan peraturan ini tidak dapat membangun solusi blockchain kecuali kami memiliki orang-orang berbakat dan ya intinya gitu deh. Ini kalau nggak salah nih lambang benderanya Arab Saudi gitu ya. Ada apa dengan Arab Saudi? Naam. Oke, berita yang berikutnya di sini
Bitcoin turun di bawah 40.000 untuk memulai akhir pekan dengan ETH diperdagangkan di bawah 3.000. Nah, kalau menurutku ini sesuatu yang buruk kayak teman-teman ya. Oke, di sini sesuatu yang buruk dan tunggu sebentar. Kita akan cek dulu nih guys. Kita tadi baru ngebuy ya. Sebentar. Oke, kita close dulu ya. Nah, sebentar teman-teman, sebentar kita akan close dulu. Kita lihat dulu. Oke teman-teman, bentar ya, kita lanjut lagi. Nah, ini oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, nah jadi di sini untuk berita-berita yang berikutnya, kita lihat berita dari Rusia. Rusia menahan 6 anggota dan eksekutif kripto piramida. Nah, jadi ini berita-berita yang kayak gini sebenarnya berita-berita sensitif ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau baca-baca lebih banyak sih di sini bisa gitu. Ya kalau berita sebenarnya kalian baca sendiri bisa gitu ya. Karena kan di sini kita tujuannya untuk menganalisa ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk analisa di Bitcoin ya. Nah, jadi kita analisa Bitcoin bakalan kemana gitu ya. Nah, terus di sini kalian bisa lihat ya sesuai yang aku bilang tadi. Di sini aku udah kasih sinyal kemarin tuh di sini dan dia setelah breakout di sini ya, kita langsung kasih target di sini dan lumayan cuan. Ketika udah nyampe hit target, dia malah turun dalam banget ya teman-teman ya. Nah, itulah namanya di dunia kripto, nggak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin lah. Terus di sini kita ukur dulu ya teman-teman ya. Kalau kita nggak kena hit, kalau misalnya kita beli terus nggak kena hit, ini kita kena hit, ini kena hit. Maksudnya kita kena take profit itu sekitar 1,73. Kalau misalnya kalian menggunakan leverage 125, itu berarti udah cuan sekitar ya hampir 400-an gitu ya teman-teman ya. Nah, terus di sini kalau misalnya teman-teman nggak jual ketika di atas dan wah aku hold aja lah bang, hold aja sampai lama gitu. Terus kalian itu bisa rugi sekitar 7%. Belum lagi kalau 7%-nya itu dikalikan 125 gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalian itu kalau main trading ya, kalau misalnya trading itu ada namanya tempat take profit kalian. Jadi kalian tuh trading itu nggak apa ya, bukan untuk jangka lama, nggak kalau yang di future gitu ya. Namanya hit and run karena kondisi market juga seperti ini. Ya jujur aja beberapa kali aku ngasih sinyal dan itu kena stop loss ya di grupku sendiri gitu. Nah, tapi ya itu tetap aja kita mainnya pakai sistem win rate gitu ya. Misalnya kalian ini open posisi 10 kali gitu. Terus kalian win 8 kali. Kalau misalnya kalian minus 2 kali ya nggak masalah. Walaupun 4 kali kalian masih cuan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk win rate ataupun juga untuk cara bermainnya agar keuangan tetap stabil. Nah, terus di sini arah Bitcoin sendiri kemana nih bang gitu ya. Kita akan hapus dulu di sini. Kita hapus dulu semuanya. Kita akan lihat Bitcoin dari time frame 1D aja deh. Karena 1D lumayan ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari 1D, teman-teman bisa cek sendiri di sini nanti 1D-nya. Ini 1D-nya. Oke, 1D-nya ya lumayan sih kalau 1D-nya. Nah, jadi kurang lebih kalau 1D ya bisa gini sih. Ataupun kalau kita tarik dari yang paling belakang juga bisa. Ini teman-teman gini mungkin kalau dari paling belakang. Tapi kalau misalnya kalian langsung mau menggunakan indikator, boleh banget gitu ya. Kalian bisa menggunakan indikator support resistance zones. Ataupun juga kalian bisa support resistance diagonal. Kalau diagonal yang sudah aku buat tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan yang zone. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih, yang warna biru di sini itu adalah daily support ataupun juga daily time frame 1D ataupun berapa D gitu ya. Yang penting day itu ya, yang penting day itu supportnya di sini gitu. Mungkin di 38400 itu udah support kuat banget. Terus di sini kalau support untuk weeknya itu ataupun 1 weeknya itu ada di sini. Pokoknya kalian bisa lihat ya, kodenya W itu week. Kodenya D itu day. Terus kalau H itu horse. Nggak ada ya kalau di time frame gede di sini nggak ada horse.
Terus juga pokoknya kalian buka, misalnya kalian buka time frame 1H. Nah, itu pasti yang keluar di sini support resistnya 1H ke atas, nggak ada 1H ke bawah. Begitu juga kalau misalnya buka 1D, berarti akan 1D ke atas, nggak ada 1D ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya harap kalian paham. Terus di sini untuk intinya, kalian kalau mau beli Bitcoin mungkin bisa nunggu di bawah ya, karena di sini kita lihat nanti weekly-nya aja. Kita pakai yang weekly. Mungkin teman-teman bisa tunggu Bitcoin di harga bawah. Kalau untuk harga berikut gini sih sebenarnya gambarannya gini ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau misalnya ini valid gitu ya patternnya, mungkin dia bakalan turun gini ya, mantul ke sini, bakalan turun. Aduh, bakalan turun gini ya. Nah, gini baru turun dalam gitu. Nah, ini gambaran buruk ya teman-teman ya, sebenarnya gambaran buruk. Tapi kalau misalnya gambaran bagus, dia breakout di resisten daily-nya di sini ya. Mantap kalau misalnya dia breakout dan bakalan terbang tinggi dong gitu pastinya. Oke, jadi gitu aja ya kalau untuk gambaran daily-nya ya. Sebenarnya nggak tahu ini valid atau nggak validnya, yang jelas menurutku seperti ini. Di sini aku coba menerapkan yang namanya indikator volume support resisten gitu ya. Jadi kalian tahu sendiri nanti, ini nggak usah kalian analisa, wih ini di mana nih supportnya, di mana nih gitu, nggak usah, karena memang udah ada di sini. Sekarang dia berada di support daily. Oke, jadi kalian bisa cek sendiri di sini support daily. Love you. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya, langsung kalian masuk ke grup Telegram untuk info lebih lanjutnya. Thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam cuan, salam dariku Jobs Creator dan Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Aisyah.